Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Rubama yawaddu allazina kafaru law Allahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala larangannya dan mengikuti semua perintahnya dan berkumpullah bersama orang-orang baik beserta tempat yang baik pula. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki acara inti kita pada malam hari ini. Acara peringatan Nabi Muhammad SAW. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1442 Hijrah atau 1220 Masehi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Faizal Mar'i Muhammad wa ilaiha falyatafaddala mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ceramah datang aku ada bantu. Kok payah ceramah ada koyong kungan. Kuah minum. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala curahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Iko kikiwan mit lapas jari motor ya. Lapas dulu. Ala. Pak lalap apa? Tadi pas protokol rasukan ilmu gitu deh. Jadi dokter terca, aku suruh tuh komik rupanya terlalu dekat. Sebab cara peringatan murid harus jelas. Yang menyampaikan kita ke rumah Allah ini Bapak Ibu sekalian, karena ada dua nikmat yang masih lengket pada diri kita. Yang pertama nikmat kesehatan badan, kemudian yang kedua nikmat kesucian jiwa. Bahasa Arabnya sehat jasmani, sehat rohani. Dua ikola yang menyampaikan awak masajiah. Sebab ada orang badan sehat tapi rohani sakit. Maaf cakap, ada nama rohani belakang? Ada. Astagfirullahaladzim. Maksudnya nanya ke ibu rohani ya. Tapi jiwanya terganggu, maka dia tidak bisa hadir. Ada juga orang sebaliknya Pak. Rohaninya, makna rohani di sini jiwa. Keinginannya kuat bisa hadir di rumah Allah, tapi kesehatannya terganggu, maka dia juga tidak bisa hadir. Yang menyampaikan Bapak Ibu kemusajilah karena sehat badan, sehat jiwa. Bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian rasa syukur itu mari sama-sama kita iringkan dengan bersolawat kepada seorang manusia yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara bertauhid yang benar kepada Allah.
mengajarkan kepada kita bagaimana cara beramal soleh yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa membasahi lisan dengan berselawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Awak ceramah gini pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya Pak. Kalau apa bahasa apa? Capuan bu. Capuan bu itu pas makan mereka. Pakai bahasa Cina baik. Sebab Ustaz nak pandai bahasa Arab, bahasa Inggris nak pandai. Walaupun Ustazku yang Batak, Ambon Siregar, Tapanuli Selatan. Nah, Siregar, amak ocu. Bosu kotutu ayam mantau ke Baginang, amak sedang jualan nasi di terminal. Nikah kalau dapat jego. Lawati ya. Walaupun orang Batak tapi dia lawati bahasa Batak loh. Yang tentu khorosbah habis beres makan gabah. Tak bahasa Batak tu tak jual yang boro. Yang jual ambo keturunan Batak amak ocu. Awak ceramah dalam orang menjelang sudahnya. Sebab Aila menunjukkan jam 2 lewat kurang 5 jam. Ada perlu ditanya oleh? Betul kawan lain. Tadi pengurus menjawab Ustaz. Tadi Bu ada yang bertanya orang mana buyanya suruh perkenalan lain. Dah. Ambil tu aja pikirannya. Kalau di mana-mana aku ceramah Tony ibu yang bertanya. Ambo namo Faisal Mar'i Muhammad Siregar. Tujuan ke namo Faisal Mar'i Muhammad Siregar. Tempat tanggal lahir Bangkinang, tanggal 3 bulan 4 1994. Umur 26 loh. Nah, ukuran baju M. Ada ditanya lah. Ambo kerja di kantor kuah Bangkinang di Bintang Wetan. Nah, ada bertanya ya? Apa? Langsung ke anaknya tuh, ya Pak. Astagfirullah, kalau memulai anak lagi. Kalau status, gak mau lelok mo bu, gak mau lelok mo. Nanti dia kecewa, nah. Alhamdulillah, anak sayang, binti sayang. Nah, jangan ngomong lah. Baik, boleh. Nah, bini sayang, anak sayang. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kini awak peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir 90% di negara Indonesia memperingati peringatan Maulid kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Bapak Ibu sekalian, kalau uang tua awak dulu atau masuk ibu yang punya anak dan punya cucu, masuk bulan Rabiul Awal, uang tua awak sibuk Pak mengajarkan anaknya tentang sejarah Nabi. Diajarkannya walaupun tidak melalui ceramah, tapi diajarkan melalui lagu. Mungkin ibu apa itu lagu biasa membawa anak. Nah, ibu apa berapa sampai ada Pak? Nah, pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, hiduplah seorang Rasul yang berakhir dan mulia. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Itu nyanyi yang ada di omak dan waktu
mak Nabi mak Aminah, mana tingginya mak salih kukuh. Apa yang mak Dayun di Madinah tinggi, di Mekah berdakwah Nabi itu. Siapa yang menciptakan mak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang tua dulu pak, orang tua dulu. Nggak sama yang tutup gini dah. Lah, kalau orang tua gini asal bukan ada. Apalagi kalau lakinya balik dari kerja pulang ke rumah, indah kawan di dokter merah, indah air minum dokter merah. Tapi apa lagi ni? Apa di mereka lagi pulang kerja? Di besok tembang lagu deh. Apa lagunya? Lay panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang di. Oh dia apa? Oh tahu apa? Aku jarang di belai. Dia jarang di belai juga. Jarang di belai. Oh tahu lagu deh. Artinya apa? Desikolah tentu di awak. Kebiasaan orang tua dulu dengan kini kau tak sama loh. Kalau dah masuk bulan Rabiul Awal, orang tua dulu mengajarkan ke anak sambil membuai, sambil bersolawat, sambil menceritakan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika dalam kandungan yatim, ketika sudah lahir piatu, yatim piatu. Hikmahnya, kalau awak ada anak yatim, awak merasa anak yatim piatu, jangan khawatir, jangan sedih, la tahzan, jangan bersedih, jangan khawatir, jangan berpuati. Nabi awak yatim piatu. Tapi alhamdulillah, meskipun Rasulullah itu yatim piatu, Rasulullah berhasil menjadi seorang pemimpin walaupun tidak memasang baliho di jalan. Rasulullah berhasil jadi apa pak? Jadi pemimpin? Bagaimana orang Nabi? Hah? Enggak. Dasar ini ngawak uang ngawak asal nampak simpang bakongkang mana situ. Setiap jalan, setiap simpang. Kini orang baca lagu. Tidak ada persiapan iman dan kekuatan iman. Tidak ada. Akhirnya mereka menyalahgunakan kekuasaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah peringatan Maulid awak, apa yang mesti awak balik, tak lain dan tidak bukan adalah mencontoh bagaimana kehidupan Rasulullah. Ustaz kami lah berkeluarga, tengok keluarga Nabi. Ustaz kami punya anak, Nabi juga punya anak, tengok bagaimana mana Nabi mengajarkan anaknya. Ustaz kami ingin bagaimana mencontoh Rasulullah. Suami kalau nimbau ibu, nimbau namu atau boleh dapat dan mandang awak. Apa sebab Nabi aja manggil istrinya Aisyah, Indah Aisyah boleh duduk ada nama Aisyah juga. Tidak boleh. Nah, terus nama Aisyah. Alhamdulillah. Nabi tak pernah manggil Aisyah, tapi Nabi panggil siapa? Ya Humairah. Ada alasan. Dia pernah minta bininya Humairah karena Aisyah tu putih orang. Kalau kau ni matahari singa muka, ya Humairah bagaikan bunga yang kemerah-merahan. Tapi kalau bini kami hitam, Ustaz, Hajar Aswad imam. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya apa? Panggillah istri itu dengan panggilan lembut. Nah, sayang ke bebek ya, nak bebek orang. Sebab ada bebek dalam mulut ini deh. Bebek sayang, cinta. Mau tak? Ya Umairah ta'alhuna kesini. Begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok Nabi bagaimana kelembutan kepada istri. Tengok bagaimana Nabi menghargai istrinya. Kau tak peringatan Maulid kau tak? Tidak hanya sekedar peringatan, tapi apa yang mesti awak bayar terapkan langsung. Ketika Nabi keluar dari rumah, entah jalan Nabi, entah berjihad Nabi, entah bersama sahabat nak tentu.
Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, biasanya engkau kalau makan minum kau tinggalkan sedikit. Ini kenapa mau kau habiskan?" Apanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tersenyum, kemudian memeluk istrinya Aisyah. Apanya Rasulullah, "Kalau engkau Aisyah ingin mengetahui di apa dia yang nak meninggal minuman kau, cubalah kinyam di Aisyah, cubalah kinyam di Humairah, cubalah kinyam minuman dia yang kau." Nah, dibaca Rasulullah kepada Aisyah, dibacanya romantis juga, diminum di Aisyah, muta Aisyah. Bukan tulenya bisa bikin mesti dalam. Enggak, nak sakiti Aisyah. Enggak. Cuba apa-apa. Pulani motong dan dulu angin badan. Lah pulani motong sawit bagus. Banyak rumah di bini pak kopi angin. Gawan sabamuk. Kira-kira pun apa ada lagi ya? Apa yang terjadi Bapak? Mana yang enggak apa? Mungkin hanya wala dan kode di cuma. Biasa nak cuma orang atau perikalan tidak sama wajah Nabi. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari segi panggilan. Kalau sudah peringatan Maulid, maka cintai Rasulullah dengan cara apa? Mengikuti sunnahnya. Bagaimana cara mengikuti sunnahnya? Salah satunya banyak-banyaklah sholat sunat. Apa nak semua sunat pak? Sunatnya mau Ustaz. Dikatakan pahala ditinggalkan tidak berdosa titik. Makanya sampai mati mau sholat sunat. Itu kesalahan pertama. Banyak orang tak mau sholat sunat, kenapa? Karena salah pemahaman. Kalau coba itu pemahaman tak tahu berpahala di kojol, ditinggi tak ada dosa titik. Tak pernah buat sholat sunat, puasa sunat tak. Tapi ulama kita sudah mengajarkan apa itu sunnah. Kalau ditinggalkan sunnah itu termasuklah orang-orang yang merugi. Dia mau datang merugi itu Ustaz. Kalau sudah dikatakan merugi, berarti sholat sunat itu Bapak Ibu sekalian ada kaitannya dengan sholat wajib. Apa misalkan? Kalau Bapak Ibu sekalian, sholat sunat yang awak kojong saya semalam itu mampu menyempurnakan sholat 5 waktu sehari semalam. Apa maksudnya Ustaz? Tinggal maghrib, bisa waktu tiga tahajud, bisa waktu tiga duha, tidak bisa. Lalu makna menyempurnakan apa? Ketika malaikat berikan catatan amal kepada Allah di akhirat, ya Allah, ini catatan hambamu yang bernama Sianu misalkan. Dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala, hai malaikat, ini sholat wajibnya penuh, tapi ada yang tak sempurna. Apa yang tak sempurna itu? Yang pertama, misalkan tumaknina awak dalam sholat, gerakan-gerakan sholat awak tidak benar. Sujud awak mungkin tak tepat, ruku awak mungkin tak tepat. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua, dari segi bacaan, tak tepat tajwid sembahyang baca Quran. Tak tepat makharijul huruf. Makanya belajar bisa belajar dengan qari tadi. Benarkan bacaan Quran awak. Maka dengan ketidaksempurnaan gerakan, dengan ketidaksempurnaan bacaan, misalkan azabun alim. Alim itu pedih artinya, sedangkan alim itu mengetahui. Jadi dengan ketidaksempurnaan sholat yang kita lakukan, ternyata sholat sunat mampu menyempurnakan sholat yang tidak sempurna tadi. Lepas apa? Jadi dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala, hai malaikat, ini hambaku sholatnya penuh tapi ada yang tak sempurna. Apanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Unzuru, lihatlah, hal abdi
sholat sunat, dia malaikat ada ya Allah. Apanya Allah Subhanahu wa taala, fayukammalu, sempurnakan sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi kemali-mali sholat sunat sudah maulid, peringatan maulid dan kita banyak. Aku yakin sholat subuh cuma orang mereka di tempat itu. Siapa nak orang mereka? Alhamdulillah, Allah berkebalan ya. Anda ingin ceramah apa ibu apa menurut ceramah dalam buaya. Sebab anggu aku ada dua macam. Ada anggu mengerti, ada anggu ngantuk. Sebab ada orang anggu sampai kalau klik tapi tak mengerti. Jadi jangan sampai masuk telinga kanan kalau tak tahu telinga kiri lah. Masuk kanan kalau kanan ya. Jangan sampai. Jadi daripada itu awak rajin-rajinnya sembahyang sunat. Tadi sebelum subuh ada nak solat sunat fajar? Ada solat sunat fajar? Ada solat sunat fajar berapa? Apa keutamaan fajar tu? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia beserta isinya. Awak baca dalam sejarah 10 orang terkaya di dunia. Pertama Sianu, kedua Sianu. Di mata para ulama menjelaskan, meneliti, menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata orang yang paling kaya di dunia ini bukan orang yang punya emas, bukan orang yang punya duit, tapi siapa? Mereka yang mengerjakan 2 rakaat fajar. Kenapa demikian? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dikumpulkan dunia beserta isinya. Ini dunia. Ini solat sunat fajar. Solat sunat fajar lebih mulia, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tidak hanya rakaatnya saja, ayatnya pun diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa rakaat pertama, Bu? Yasin. Apa pertama? Rakaat kedua. Yang pertama Al-Kafirun. Kalau tak dapat kuliah baca. Yang kedua Al-Ikhlas. Kalau tak dapat Al-Ikhlas, kulhu baca. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum waliya din. Kedua Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ustaz panjang bawah Ustaz, ada pendek dari tulis inna a'tayna. Ada pendek dari tulis Ustaz, ngantuk kami alif lam mim. Ada pendek pada tulis hamim. Pendek pada tulis Ustaz ada nun. Nun itu asli betul tak? Itu ayat tu nun. Ya, nak nun. Pendek pada tulis Ustaz ada. Dia ni Fatihah ni. Nak jawab muka coba pendek ke pilih itu sunat jadi sunat dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tidak sempat solat ke masjid subuh, solat di rumah. Jangan sampai tinggalkan fajar, walaupun dia sunat, tapi sunatnya terbagi 2, sunat muakkad dan ghairu muakkad. Fajar ini termasuk solat sunat muakkad yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sekali dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah peringatan Maulid itu apa? Tak lain dan tidak bukan mencontoh dari segi kehidupan Rasulullah, baik ucapan, baik amalan, baik pakaian.
kini Pak. Lah, pemuda-pemudi zaman kini kalau mau cakap itu sudah dipandang rendah di mata masyarakat 90%. Apa sebab? Banyak tertangkap narkoba, banyak tertangkap mencuri, merampok, berjudi. Lah, dulu orang berjudi di atas meja Pak. Di mana berjudi? Di atas meja yang berjudi. Nah, mana program berkahwin? Pak, apa program berkahwin? Apa program berkahwin Pak? Batu domino. Lah, ini yang berjudi tak ada di meja le. Dia dalam HP gini. Nah, jadi jangan salah guna media sosial dan salah guna. Dulu rajin baca Quran. Saya kadang 10 lembar. Ini ada HP Allah baca Quran le. Nah, nak tolong tengok HP, nak terbaca rokok tengok HP. Dalam WC tengok HP. Tangan pengaku HP dalam WC tapi dia coy tak pun nak jolil. Lah, main HP tawi. Nak akan talolok di tangan apa? HP. Saya talolok untuk tekan tu, nak talolok main HP tawi orang main HP. Subhanallah. Astagfirullah. Inna lillah. Apalagi HP lo, kalau nak pandai awak membunuh dengan yang positif, maka kita hancur di bawah. Dalam HP Android, anggaplah HP. Dalam aplikasi HP itu ada WhatsApp WA. WA itu bisa dibuat beberapa grup. Ada grup SD, grup SMP, grup SMA, grup universitas, mahasiswa, banyak grup organisasi. Kalau dalam satu grup itu ada 15 pesan yang mesti kita balas. Misalkan ada 10 grup masuk saya, tak sempat di awak membaca Quran le. Nah, itu yang pertama kerugian. Kemudian yang kedua, kalau apa info punya anak gadis, punya orang jantan, anak bujang, kemudian nak ada bini, nak ada lagi Pak, izin percaya kalau ditengok di HP le. Lah, sebab di HP kau ada aplikasi editan. Lah, ada kamu anak bujang apa-apa. Lihat anak bujang ya Pak. Si bujang ya. Alhamdulillah. Ya, dia ini ada bini dan ya. Alhamdulillah, adalah tuang ya. Mana cara lu ambil? Kira ya. Ditengok pakai HP deh. Jangan cari Pak. HP ku ada aplikasi editan. Nah, yang campur bisa mulus deh. Tengok di HP ni sekali ancar pas basuh cuma ada aja muka. Dan cari lah. Tapi apa? Suruhnya datang ke rumah. Mana cari orang tu? Suruh datang ke rumah. Tengok bagaimana pakaiannya. Tengok bagaimana tutur katanya. Tengok bagaimana akhlaknya. Begitu. Awak punya anak parusi kok. Yang lagi misalkan jangan cari di HP. Beko nak ada datang ke rumah pakai motor Fortuner langsung ke tembok, pasang rental. Lah, kau banyak kejadian dah. Kau nak mah cita-cita bola, kau pakai jajan banyak. Pak, pakai motor Fortuner memang. Pagi rosotok lah, tembok kali. Bukan sudah tu ngandung anak-anak pasang rental pesan. Banyak kejadian sudah kau. Semua datang rumah. Kebetulan anak gadis awak kau bunga desa awak. Ancak uang. Kontennya 95 KT. Kebetulan saya itu dah 3 orang datang ke bawah Pak. Nyanyian awak. Ya, anggaplah nombor awak ke siapa si Malakama. Datang 3 orang ke bawah. Waalaikumsalam. Awak sebagai orang tua, sebagai ayah Pak. Awak sebagai ayah dengan anak berusia. Dites hafalan Qur'aninya. Ditengok bagaimana bacaan Qur'aninya Pak. Jangan tampang ni tengok. Kebetulan bagi dia datang ke mana? Orang siapa namanya? Nama dia Muhammad Pak. Baca Muhammad. Dia apa lupa? Tanya. Orang siapa nama orang? Yang dia. Orang siapa nama orang? Nama dia Yusuf Pak. Baca Yusuf. Tidak apa nama Pak. Apa dia? Orang siapa nama? Nama dia Ibrahim Pak. Baca Ibrahim. Yang tadi baca dia. Nama dia Ibrahim Pak. Tapi
kalian sayangi dan kulhuba. Ada coba Allah. Ada apa ya? Astagfirullahalazim. Jadi penuh. Kan jadi apa nak apa? Kan jadi apa nak habis rumah tangga? Jadi tengok akhlaknya, tengok bacaannya, jangan tergoda. Fasbar bizatuddin. Kalau nikahi dia karena harta, harta itu akan binasa. Harta itu akan minta pertanggungjawaban. Harta itu bisa terbakar. Harta itu bisa bangkrut. Kalau kita cintai dia karena tampang, wali jamaliha, karena tampang itu kalau berarti mau kadusi umur 20 tahun lancar lagi. Kalau nak sampai lo 50 boleh tak kuliah lagi mo. Tapi ada yang tak laku karena hujan, tak laku karena panas. Apa dia? Karena agamanya. Agama itulah yang tak bisa hancur, yang tak bisa rekam, yang tak bisa layu. Soalnya jauh, kalau punya minantu kok rajin sholat, pandai ngaji, pengalaman kok ini bertahajud. Soalnya jauh. Makanya di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, tidak krisis ekonomi pada hakikatnya. Tapi Indonesia apa? Krisis orang-orang yang benar. Kalau kita katakan Indonesia ini kekurangan orang pintar, salah besar. Kenapa demikian? Karena ratusan universitas di Indonesia mengeluarkan ribuan gelar doktor kepada manusia-manusia. Kalau sudah doktor pasti pintar. Kalau sudah doktor pasti jenius. Kalau sudah doktor pasti tahu hukum. Tapi tidak ada orang yang bisa korupsi di kantor kalau bukan orang pintar. Tidak ada orang yang bisa mempermainkan hukum kalau bukan orang pintar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Maka yang ditanamkan di dalam hati seorang anak adalah Al-Quran. Tanamkan pendidikan Al-Quran kepadanya. Ustaz, kami anak kami jadi tentara, silahkan. Ustaz, kami anak kami jadi polwan, polisi wanita, silahkan. Sampai 3 juta, 4 juta, itu tanda kadang. Tapi tengok ketika dia bertugas, tidak pakai jilbab, tengok kan rambut pendek, tak ada gunanya, hikmahnya dia jadi polwan di mata Allah tak ada. Kenapa? Karena dia mempertontonkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai pita-pita mendatangkan barokah. Jangan sampai sahut tajwal, ruku berderet-deret habis, menyekolahkan, memberikan pendidikan kepada seorang anak, tapi dia tidak bisa menjadi investasi buat orang tuanya. Maka jadikan seorang anak itu sebagai investasi akhirat. Bagaimana caranya Ustaz? Menjadikan anak itu investasi akhirat, tanamkan nilai agama kepadanya agar dia menjadi anak yang soleh dan soleh. Meninggal ayahnya, meninggal ibunya, pahalanya selalu mengalir kepada orang tua. Tenang orang tua ke dalam kubur. Jangan bangga sebagai orang tua meninggalkan harta warisan begitu banyak kepada anak. Sawit 100 hektar, rumah kontrakan 100 pintu, kebun karet 100 hektar. Jangan bangga ketika ayahnya meninggal, ketika ibunya meninggal. Seorang anak laki-laki tidak bisa menyolatkan orang tuanya dengan sholat jenazah. Ini orang tua yang malang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan nilai agama kayaknya. Nah, kini kalau tak cakap, kalau RT meninggal, RW meninggal, camat meninggal, bupati meninggal, presiden meninggal, insya Allah paling lambat seminggu ada panukau, ada pengganti. Tapi kalau ustaz yang meninggal, imam masjid yang meninggal, guru agama yang meninggal, orang-orang baik meninggal, susah cari penggantinya. Maka tanamkan nilai agama ke anak yang pertama. Lah, sekolah anak tu ke pesantren. Kalau nak pesantren ustaz nak jual orang, tapi ada perintah belajar agama. Ikut nak awak orang tu fokus saja ke dunia anak. Kamu harus belajar bahasa Inggris. Ya, dikursuskan 2 juta sebulan tidak pernah nembak.
Kamu harus pandai komputer. Dikursuskan 1.500.000 sebulan tak pernah enggak. Tapi giliran ngaji di masjid, di PPA, di surau, 20.000 sebulan nunggak sampai bulan sona. Siko dah ada ya. Kalau mau tengok muka uang kayu sobo. Alhamdulillah anta kok kayu dari siko. Jadi awak tak boleh pilih awak dong. Saling berbagilah awak. Walaupun ke keluarga awak, ke keluarga lalu saling berbagi awak. Tak ke orang lain lah. Nah, ikut nak dah. Bapa nombor Pak Siamu. Kebetulan mainnya calon lah. 10 juta, 50 juta. Pasal yang digotok ya, maju mana kau buang. Yang digotok ya. Gotok nombor sudah minta tak ada orang. Dan sampai keluarga awak dulu. Nah, dan sampai mereka suara mereka 5 tahun tu dia ada di Malaysia aja. Dan sampai ikut dari 50.000 yang dipilih nak kena awak tak apa mana. Ustaz, kami nak istikharah 2 kali 4 kali Ustaz. Tapi muka calon pada tekanan apa nak tekanan jilbab dia boleh dapat. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Sampai mana Bu? Dengar ini ya. Sampai mana tadi? Yang mana yang Ustaz? Bapak dulu. Sesekali kan nama itu ini tengah ya. Sampai mana tadi? Sampai jadikan anak itu investasi akhirat. Jangan pilih awak, saling berbagi awak ke orang lain. Lah pilih itu tak bagi 2 macam tak. Pilih tak bagi 2 macam. Pertama, pilih tadi sendiri. Yang kedua, pilih untuk orang lain. Kalau pilih untuk orang lain itulah lumrah ala biasa. Yang lebih parahnya Pak, pilih tadi sendiri. Apa contoh pilih tadi sendiri Ustaz? Ada contoh. Misalkan ada jemaah masjid Nurul Yakin ke jalan-jalan ke Pokan wisata. Nah, ada balik litak di kanan di mana tanduk. Mana litak ada? Litak di kanan di mana tanduk. Bahkan sengaja membuat macam korban. Apa sebab? Supaya pipi dia nak kayu. Jangan sampai pilih Allah katakan dalam Quran, wa man yuqashiha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang terpelihara dari sifat syuh, maka mereka itulah orang yang beruntung. Tengoklah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengartikan bakhil, pelit. Bahasa Indonesia mengartikan syuh, juga pelit. Begitulah mestinya bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dalam Quran, berbeda kata, berbeda maknanya. Kalau bakhil, itu pelit. Tapi kalau syuh, dia teluk pada pilih. Apa contohnya? Makan awak di ampera, rekod di rumah makan. Sudah makan 2 kawan-kawan, padahal bukti banyak dalam kawasan. Lah, yang wabahi punya awak di dapat. Punya kawan dah wabahi. Padahal bukti banyak. Itu bakhil contoh. Kalau syuh, apa contoh Ustaz? Kalau apa itu makan rekod di kopi dah betulang, piti banyak awak. Lah, balak-balak piti kawan kan sudah punya. Tambah 3 kukudangi 5 PS sebelu. Lah, sudah makan cicak-cicak PKW siapa? Apa sebab? Karena dia ingin apa yang masuk ke dalam perutnya. Apa yang dia minum? Ingin orang lain yang membayarkan yang masuk ke dalam perutnya kok tadi. Itulah salah satu contoh syuh. Wa man yuqashiha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jadi kaitannya dengan maulid, sudah maulid dan pilih awak. Selalu bersedekah, selalu berinfak awak. Seandainya ada masjid ini membutuhkan pembangunan, atau di tempat awak ada musola masjid, butuh bangunan itu, awak infakkan dekor 2 sak semen, awak infakkan dekor marmar, awak infakkan dekor loteng. Selama aku yang beribadah, buku ibadah, tempat ibadah awak tadi, masjid yang awak bantu, pahala tu
selalu mengalir. Kullu imri'in tahta zullin sadaqatuhu. Setiap orang kata Nabi akan bernaung di bawah naungan sedekahnya. Sedekah kepada yatim, sedekah kepada fakir miskin. Sesekali apa? Nyata tubuh di awak cuma apa perasaan orang nak makan, cuma apa perasaan orang nak minum, maka berpuasa lah. Kalau nak tahu tu awak cuma apa merasakan orang miskin, berpuasa awak. Tentunya awak tu apa nak makan, cuma apa lihat tu berpuasa awak. Kalau nak bersuah dengan anak yatim, nak mendapatkan barakah, nak mendapatkan pahala, jalan-jalan ke mana yatim. Lah membuka hati awak. Sekali seminggu kok, jalan-jalan awak ke panti awak. Bersuah dengan yatim, kusuk kepala. Kata Nabi, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka dia mendapatkan pahala sama sebanyak rambut yang ada di atas kepala. Jangan salah paham hadis kah? Bekok kata Nabi sebanyak abu jati bola, jati kepala. Yang dibusuk anak yatim yang berbulu, yang babuk, yang botak adalah busuk. Lah, maknanya bukan yang botak, yang tak berambut tidak dapat pahala. Maknanya busuk juga palanya agar mendapatkan pahala. Kemudian santuni, kasih senyuman kepada mereka, berikan nasihat kepada mereka. Ambil juga Bapak Ibu sekalian, walaupun ambil nak orang berlebih-lebih, tapi nahu segini naik. Lah, sebatang sawit nahu alhamdulillah, sebatang gota pun nahu alhamdulillah. Sekali seminggu, sekali 2 minggu, jalan-jalan awak ke panti asuhan, jalan-jalan awak ke mana yatim, lalu lembutkan hati awak, jangan salah arah piti awak, jangan salah gunakan. Itu nak cakap kebiasaan orang kini atau apa ibu-ibu tumulah dalam kebiasaannya tak bantu ya apa-apa. Banyak sebagian kampung gini maaf cakap sampai jam 2 malam, sampai jam 1 malam yang domino di kodai minta tahu. Satu kala kodai botol kata lima main yang pun tahu deh. Yang main tu maaf cakap tak ada yang biasa Pak Oji main. Astagfirullah. Anak Pak Oji di situ bermain lah. Lakon ni orang kaya. Pak Oji, anak Pak Oji kalah main. Astagfirullahaladzim. Yang Pak Oji sanggap, Pak Oji, anak Pak Oji mana Pak Oji? Alhamdulillah. Kebanyak kejawaban coba Bapak. Jangan sampai bekok yang awak baik ke anak awak, yang awak baik ke bini awak, sesuatu yang tak baik, sesuatu yang tak halal. Ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Setiap darah daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka tempatnya adalah neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai awak tergoda, jangan sampai kita lalai dengan perintah Allah. Iko nak sibuk awak mencepiti, tapi terlambat sembahyang. Azan beko Isya jam 7 setengah, bila sembahyang jam 1 malam sembahyang, jam 2 malam sembahyang. La tuti ampera, la tuti kodai, la tuti tokobo sembahyang Isya. Itu melalaikan, tetap berdosa. Makanya Allah bedakan orang yang melalaikan sholat dengan meninggalkan sholat tak sama nerakanya. Kalau orang yang meninggalkan sholat nerakanya apa? Nerakanya saqar. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata ketika kami hidup di dunia, kami termasuk orang yang meninggalkan syarat. Kalau orang yang melalaikan nama nerakanya, wail. Fawailul lil musallin. Celakalah mereka orang yang sholat. Awal sembahyang itu, tapi sahabatnya Tuhan celaka. Apa sebab? Alladzina hum an salatihim sahun. Karena lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah peringatan Maulid, jangan sampai awak mencari rezeki yang sudah dijamin Allah itu membiarkan awak lalai. Lah rezeki itulah dijamin. Sementara akhirat kita yang belum jelas statusnya, apakah dimasukkan Allah ke dalam surga ataukah dicampakkan Allah ke dalam neraka, atau itu status awak. Tapi awak melalaikan perintah Allah. Ingat kata Rasulullah apa? Allah tidak akan mewafatkan manusia
Allah tidak akan mematikan manusia kecuali rezeki yang sudah ditetapkan Allah itu sudah full diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena rezeki itu senantiasa berbanding lurus dengan ajal. Contoh apapun sakit awak, contoh apapun melarat ibu awak, contoh apapun miskin awak, contoh apapun sakaratul maut awak tak akan mati bu, kecuali rezeki kolas tunai lagi pendek Tuhan sobo, tak ada yang tinggal. Misalkan Ambo Faisal, hai Faisal, kata Allah, rezeki kamu selama hidup 100 juta. Nah, bagus lagi Ambo 1 juta. Ambo nak akan mati ya Pak. Lah, Ambo nak akan mati sebelum 100 juta itu sudah ditunaikan. Yang Ambo belanjakan berapa? 99 juta 550 rupiah. Bapak tinggal bu. Bapak tinggal kan? Bapak tinggal bu. Zaki Ambo 1 juta. Yang lebih 99 juta 550 bu. Bapak tinggal kan? Hah? Pak, bapak tinggal Pak. Memang kalau dinaikkan itu Pak ayam itu Pak. Nah, kalau dinaikkan itu Pak ayam itu. Ada lah boleh. Kontrol rezeki paling memini apa dilambat. Nah, kalau nak basi bokok gulai kata siapa? Kata Pak Kadus. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir. Jangan khawatir. Yang paling parahnya manusia zaman kini apa, Bu? Apa Pak manusia yang parah gini? Mencari zoki lah sudah jamin, tapi mereka sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai meminta kepada selain Allah. Tengok kode kanan laris, tengok kode kiri laris, depan belakang laris. Tengok kodenya sunyi, tengok kodenya sepi. Datang bisikan setan ke telinganya. Pakailah pelaris, pakailah pemanis, datanglah ke situ. Akhirnya di mereka imannya lenyap, imannya lemah. Mereka meminta kepada selain Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Quran? Wa may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang meminta kepada selain Allah, faqad haramallahu 'alaihi jannah, maka Allah haramkan untuknya surga, wa ma'wahu nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Jadi biarlah dalam sehari itu 30.000 dapat jawab. Biarlah dalam sehari itu 40.000 dapat jawab. Sengaja tapi halal, sengaja tapi barakah, sengaja tapi tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa boleh kedua saya dunia ni lah. Kalau awak mati tak awak bodoh. Nah, tak awak bodoh. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hikmahnya. Kemudian yang kedua, hikmah Maulid memperbanyak baca Quran. Memperbanyak apa? Baca Quran. Satu huruf dalam Quran itu berapa paham bu? Berapa paham suci Quran suci huruf? Pak, dalam Quran itu huruf berapa paham Pak? Dengarkan bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah bi asyrin amsalha la aqulu alif lam mim har wa la alif har wa la har wa mim har." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim har. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walaupun alif har, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kalau cuma Amirul Yakin membaca Quran, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sampai selembar awak baca. Berapa huruf yang ada dalam selembar? Misalkan 1000 huruf, 1000 dikali 10. Begitulah jalan pintas yang diberikan Allah supaya Allah bisa mendapatkan pahala yang banyak. Jadi jangan lewat baca Quran. Kini tidak ada banyak lo bacaan dunia pada Quran deh. Diantar di orang diutus ke kantor. Kebetulan awak pegawai. Tamat di awak membaca Quran tu. Ambil sampai kini Pak, tidak tentu berapa lembar Quran tidak tentu. Berapa lembar Quran diutus dulu Pak. Pak Jamal, berapa lembar diutus tu? Dan Quran.
ketika orang diopos tu ngantar orang ke kantor, tamat ti awak membaca dari jam 8 sampai jam 11. Dari jam 8 sampai jam 10 baca koran. Kadang kerja awak lah awak tak kerja le, melalaikan. Sementara Quran tak pernah awak baca. Jangan sampai contoh itu. Rajin-rajin awak baca Quran. Peringatan Maulid menyuruh awak banyak-banyak baca Quran. Karena keutamaan Quran itu apa? Tak lain dan tidak bukan, Quran itu sebagai obat. Siapa mengatakan obat? Siapa yang Quran itu beda? Siapa? Siapa yang Quran itu beda? Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil alamin. Wa rahmatun apa? Muttaqin. Wa rahmatun apa Pak? Ini banyak juga benar. Wa rahmatun apa sebelah kanan? Apa wa rahmatun apa Pak? Muttaqin juga. Yang belakang wa rahmatun lil alamin. Mana betul kan? Wa rahmatun lil mu'minin. Jadi kalau salah dan sangit-sangit, itu lah salah wasabina. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, obat. Ubi itu tak bodrek lah, masuk syifa di situ pun tak bodrek, tidak koyo. Tapi apa? Obat mental, obat bagi setiap jiwa yang gelisah. Nah, makanya kalau ada orang kemasukan setan, kemasukan jin tidak waras, maka dibacaan Quran kepadanya. Bahasanya ruqyah. Ruqyah itu artinya terapi, dibacakan Quran kepadanya. Nah, makanya kalau ada anak awak kadang kemasukan setan, Ustaz, anak kami kemasukan setan Ustaz, lah di ruqyah dia Ustaz siapa tu, tapi nak dia sehat-sehat lah, bangkit tahu apa sebab? Sebab setan Ustaz tu lah dia godang dari yang dia. Karena meruqyah di sana lah, karena yang meruqyah itu bukan status yang penting di situ. Oh Ustaz dia, ulama dia, penceramah dia, kondang dia, nak. Yang penting tu orang yang mengamalkan isi kandungan Quran. Kejadian di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Ada orang di istana kemasukan setan, maka kata istana itu ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam mazhab kita. Wahai imam, sudilah kiranya engkau datang ke istana, ada orang yang kemasukan setan. Apa ya Imam Ahmad bin Hanbal? Saya tidak sempat datang. Kalau boleh tahu kenapa? Ada saudara saya seisi rumah, dia kerasukan. Apa ya Imam Ahmad bin Hanbal? Waktu itu ada orang yang berada dalam rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Disuruhlah salah satu seisi rumah kepada dia, ambil badan di WC, itu bahasa Arabnya. Ambil sendal saya di kamar mandi. Diambil oleh utusan kau tadi, didekatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Apa ini Imam Ahmad bin Hanbal lebih utusan istana tadi? Boleh tarumparin kau ke istana, dekatkan kepada orang yang kerasukan setan tadi. Maka diboleh diutusan. Oh, lu baca apa dia Pak? Langsung sadar orang yang kemasukan setan kok. Apa sebab? Yang ditakutkan setan itu bukan ayat Qurannya, tapi apa? Orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ikut dalam baju betul yang kocar kacir setan. Kenapa? Karena setan tahu yang punya setan, yang punya terempah itu orang alim. Setan itu tahu yang pakai sendal itu orang alim, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bu, kalau ibu taat kepada Allah, rajin ibadah, zikir kepada Allah, jaga mulut kalau bicara tidak menyinggung perasaan orang lain. Kalau kum ibu, takui setan. Nah, kain sawung ibu, takui setan. Tapi kain sawung rasio, tidak boleh cina. Ibu kadang kemusoh kita pun hapolo. Laku peringatan bagi awak, khudhurina takum inda kulli masjid. Ambillah perhiasanmu kata Allah, ambillah pakaian awak yang elo-elo, yang berasio untuk datang ke masjid. Kau maaf cakap Pak, maaf. Awak rajin ke masjid bagus,
mengganggu uang sampai awak sembahyang. Lah awak rajin sholat tapi baju awak babawun kadang babawun kotiak, kadang kali mulai babu tukang babu lu ke masjid. Jangan sampai kopi awak lah sekali seminggu dicuci. Lah apalagi kopi hitam sekali seminggu ditengok, kadang bau minyak tanah guys, kadang bau tabung tanah guys. Tak tentu ya Allah. Lah karena sekali lihat kopi lapuk babu ke masjid, kadang busuk bau kopi awak tu. Artinya apa? Jaga kebersihan. Allah Nabi tidak menyuruh beli yang baru nak, tapi yang bersih supaya nyaman. Iko nak ada lebih ancak lah sebenarnya rumah bersaji aku sebab tak ganggu badoso akhirnya awak. Jadi kebersihan itu penting Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, kebiasaan umat Islam pada saat sekarang ini sebagiannya tidak sodor Pak dalam masalah pakaian. Kini tengok laki-laki pakaiannya panjang sampai ke lutut, tapi kuyak di lututnya pasal ngajo babokin komai. Kadang main bola pakai celana pendek di lapangan, berdosa. Tidak ada ruksa, tidak ada keringanan untuk orang main bola. Nyak timnas ini, nyak tim kabupaten, provinsi, negara. Kalau di lapangan terbuka dia main nampak dengan lawan jenis, berdosa Bapak Ibu sekalian dan keluarga Allah. Begitu juga ibu-ibu main poli kok, akak-akak menyunyuk caci pepe main poli. Lah pakai jilbab, pakai baju lapang, izin pakai pakaian ketat. Itu dia apa ramai mak? Ramai tu sekali kau magang main main poli, bukannya nengok main poli, tapi nak nengok penyakit awak. Jadi ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutup aurat. Jangan diberi kami berdosa, mata kami bukan nak tajam lah. Sebab suami zaman kini bu menengok bini orang dengan menengok bininya nak sama coror. Lah kalau menengok bini orang menutup ilmu, menengok bininya menutup ingatan. Apa sebab buruk bini dia ni? Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu jaga akhlak, tutup aurat, keluar rumah tutup aurat. Laki-laki terjaga matanya. Karena laki-laki itu memang tidak ada niat, tidak ada kesempatan. Kenapa? Karena dipancing. Sedangkan ibu tutui aja dikokol basah baru. Lah ditutui aja dicedi uang. Apalagi tangannya itu dicai. Jadi sama-sama jaga akhlak, sama-sama jaga pandangan. Setelah peringatan Maulid, kita lebih dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, rajin sholat sunat. Kedua, rajin baca Quran. Kemudian yang ketiga, selalu mampu untuk berbagi kepada orang lain, baik waktu lapang ataupun waktu sempit. Kemudian yang terakhir adalah jaga ucapan, jaga pakaian, jaga akhlak. Inilah yang akan kita bawa setelah peringatan Maulid. Pulang ke rumah, jaga kita sebagai suami, jaga diri kita sebagai istri, jaga diri kita sebagai seorang anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, peliharalah dirimu di situ maksudnya adalah suami. Amanu di situ maksudnya para suami. Wa ahlikum, peliharalah ahlimu. Ahli di situ maknanya anak dan istri. Nara, dari api neraka. Jadi Pak, kalau ada bini apa kalau di rumah tak pakai jilbab, jangan disuruhnya kalu. Bangi merokok, bangi biarlah. Bangi kalu Pak. Ikut nak ada, minta sudah bangi ngobrol, bangi senok kode ya. Jangan sampai lah tutup aurat. Karena bangga lagi ada sebagai laki yang berdoa. Malu lebih kalau pakai jilbab. Dia cuma tua mah, cuma terbang berpikir banding batang. Apa nak tengok Allah? Ada lagi mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanggung jawab suami
mendidik anak dan istri, jadikan mereka sebagai investasi akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga, berjumpa kepada Rasulullah Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ambil tutup, mau awak sama-sama bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikut Bu ya, ikut semuanya. Papa ikut awak memuji Allah di malam hari ke, supaya semua kita mendapatkan rahmat, mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan bersama para nabi. Semuanya kita bertasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih banyak atas perhatian. Kalau ada kekurangan itu semata datang dari diri saya sendiri. Al-insan manusia maka khata. Yang dikatakan manusia adalah mereka yang memiliki hilaf alfa dan salah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.